Kepada beliau, Ibunda Ustazah Siti Rukaya, dengan segala hormat kami haturkan. Semoga Bunda. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Puji Lestari, keluargaku Anggrek Merah, dan juga segenap santri Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barakah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. حضرات الكرام, para alimul ulama, segenap dewan asatir wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri, pembimbing, segenap Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamit On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim di dunia wal akhirah. Amin. Pada yang terhormat beliau, Ibunda Wijari, beserta Ibu Dedi Sapna Reza, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air, beserta segenap jajaran pengurus harian, yaitu Kabinet Sab'ata Asyara, yang semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan beliau dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang senantiasa dirahmati Allah, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Kelitmania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak hari ini, di tengah situasi yang Masya Allah ya, Insya Allah seluruh Taiwan kayaknya merata panas nih kayaknya ya, Alhamdulillah dari Taipei sampai ke Kaohsiung, Pintong ya. Pada kesempatan sore hari ini 23 Juni 2026 Masehi bertepatan 8 Muharram 1448 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bersama-sama bermujalasah, untuk bermuwajahah ataupun bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamit On Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya salat ma'assalam ya Allah senantiasa kita sanjungkan, kita curahkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz-zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan membawa risalah kebenaran, yakni agama Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan, alhamdulillah, berkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah uzimahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, segenap santri Majelis Ta'lim Iwamit On Air rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama duduk bersama lagi belajar mengkaji kitab fikih wanita. Ya, kemarin sudah kita tentang bab haid, insya Allah sudah kita pelajari bersama, sudah selesai. Sekarang bab nifas.
Insya Allah kalau nifas insya Allah juga sama nggih, yang dilarang ataupun yang tidak diperbolehkan itu insya Allah sama dengan yang dari haid. Tapi mari kita urai kembali bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang punya kitab di halaman 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nifas. Definisi nifas. Nifas adalah darah yang keluar karena disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan, maupun dihapuskan. Karena nifas adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah 40 hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah, di mana ia berkata, "Kanat nafasu'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takaudu ba'da nifasiha arba'ina yauman au arba'ina lailatan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in telah mempunyai kesepakatan bahwa wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Apabila telah suci, sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi dan mengerjakan sholat. Demikian yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah Iwamit on Air rahimakumullah. Insya Allah kita semuanya yang sudah bergelar ibu, emak, bunda, insya Allah sudah pernah melahirkan putra putri, pasti pernah mengalami yang namanya mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Nah, darah inilah yang dinamakan dengan darah nifas. Jadi bukan darah haid ya. Dan mungkin ada yang masih awam, dia belum tahu namanya darah apa. Yang penting kita ketahui misalnya habis melahirkan anak seperti itu, darahnya itu dinamakan darah apa. Jadi bukan darah haid, tapi darah nifas. Jadi darah nifas ini adalah darah yang keluar disebabkan setelah melahirkan anak. Jadi kalau yang sebelumnya biasanya kan kalau mau melahirkan anak itu kan sakit ya Bu, kayak ngelarani nggih, sudah ada tanda-tanda mau melahirkan seperti itu. Kadang keluar bercak merah dan sebagainya. Maka sebelum anak tersebut lahir keluar dari rahimnya itu namanya bukan darah nifas. Masih dihukumi darah kotor ataupun darah istihadah. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita sebelum melahirkan ya, merasakan mulas-mulas, sakit dan sebagainya, kemudian mengeluarkan bercak merah ataupun darah, mungkin kalau ketika waktu tersebut masih waktunya sholat dan dengan belum melaksanakan sholat, maka itu juga termasuk dihukumi hutang. Nanti kalau sudah selesai nifasnya, wajib dikodok ataupun dipun ganti. Tapi setelah bayu procot keluar anaknya di luar, maka darah setelahnya inilah yang dinamakan dengan darah nifas. Jadi seperti itu ya Bu. Mungkin kan Masya Allah ya ibu-ibu ini mungkin ada yang pernah melahirkan secara gampang. Kadang cuma jarak 1 jam, 2 jam sudah lahir. Kadang ada yang 2 hari, kan pernah ya, mungkin pernah menemui seperti itu ya saudara, tetangga kita seperti itu. Kadang dari 2 hari sebelumnya sudah sakit-sakit, dari pembukaan 1 sampai itu lama, intinya seperti itu kan. Setiap orang itu kan nggak sama, ya. Setiap wanita itu proses melahirkannya kan nggak sama. Nah sebelumnya kalau memang waktu tersebut mau melahirkan sudah ada keluar darahnya, ya, kemudian jenengan belum waktunya sholat, masuk waktunya sholat tapi belum bisa sholat misalnya karena merasakan sakit saja sudah tidak betah, tidak tahan dan sebagainya, maka jenengan nanti kalau sudah selesai nifas wajib diganti. Makanya insya Allah paham nih. Kalau misalnya jenengan kurang paham, monggo mungkin ditanyakan. Mungkin saat ini jenengan punya putra putri yang sudah dewasa, sudah menikah, ataupun bukan, ataupun bahkan sudah mau melahirkan. Nah, mungkin bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, ataupun kalau ditanya anak sudah bisa ngeten mengetahui, ngeten ya Bu.
seperti itu. Nah, inilah insya Allah yang menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau misalnya, ya, jadi apa yang menjadi hukumnya waktu masa haid itu sama halnya di hukumnya ketika lagi nifas. Apa yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan atau dihapuskan itu semuanya adalah sama. Kemudian takaran maksimal ataupun paling banyak, namanya paling banyak wanita mengeluarkan darah nifas adalah 40 hari atau sampai 60 hari. Menurut kesepakatan para ulama, ya, para fuqaha ulama itu adalah 60 hari. Tapi kayaknya jarang ya Bu. Ya, jarang sekali kok sampai 60 niku. Biasanya 40 hari niku sudah mentok, sudah banyak ngaten ya, tapi kan nggak tahu juga ya kadangnya seorang wanita niku sampai mengeluarkan darah kok sampai 50 hari, 60 hari ya. Wallahu alam itu kuasanya Allah ngaten niku ya. Nah, kalau kita kebanyakan biasanya ya, kalau saya sendiri 25 hari, 27 itu sudah bersih Bu kemarin. Saya pernah punya putra ya, punya putra satu, jadi pernah merasakan waktu nifas seperti itu. Kebanyakan nggak terlalu lama-lama juga, walaupun masih masih maksudnya jarak antara kan nggak selamanya, maksudnya darniku terus bancar banyak nih kan buatan ya. Biasanya habis melahirkan otomatis banyak, kemudian semakin berkurang dan juga biasanya juga tinggal flek-fleknya saja seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak lagi. Ya, kalau pengalaman saya dulu 25 ke 27 itu sudah bersih ngoten niku. Jadi nggak terlalu lama-lama juga. Kalau sampai 60 ya, ya penting batasannya seperti itu ya, sampai 60 jangan terlalu melebihi 60 hari. Lebihnya itu berarti dinamakan darah istihadah lagi. Bukan dinamakan darah nifas. Dan ya, jadi insya Allah pun sama, dari zaman Rasulullah pun para wanita muslimah pun juga sama ya, 40 hari setelah melahirkan anak. Jadi setelah melahirkan anak ini kita semuanya wanita tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi sholatnya harus ditinggalkan. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah bersih, maka kita wajib mandi besar menghilangkan hadas karena nifas, baru boleh mengerjakan sholat dan sebagainya. Masya Allah, ya. Insya Allah niatnya juga sudah kita pelajari bersama-sama, sudah kita hafalkan bersama-sama. Kalau misalnya Bu, bahasa Arab niku sulit, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Kok sulit pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Ya, saya niat menghilangkan hadas besar karena nifas dari seluruh badan saya fardu krono karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sah Bu. Nggak harus pakai bahasa Arab pun nggak ada apa-apa. Boleh saja. Ini pakai bahasa Jawa Bu. Nih saya kula niat ingsun nih mandi dicalaken hadas ageng karena nifas saking seluruh badan kula fardu krono Allah taala pun boleh. Ngaten nggih. Masya Allah. Wis pokoknya penak-penak mawon. Yang penting ketika mandi itu kita niati. Karena haid, karena nifas, karena junub. Nih, insya Allah Allah Maha mengetahui apa yang tersirat di hati kita. Ngaten ya. Yang penting diniati. Niat ini yang paling utama. Ya kan? Yang membedakan antara mandi biasa dan mandi karena diniati kan seperti itu ya Bu. Kalau mandi cuman biasa kan ya biasa. Kalau seperti sekarang yang musim panas, gerah, ya, rambut itu gampang lepek, baunya nggak sedap, ya, 2 hari paling maksimal, ya. Dan semuanya mesti keramas seperti itu. Nah itu kan kalau kita tanpa niat, tidak meniati, ya berarti kan mandi-mandi biasa tanpa niat. Tapi kalau kita sudah selesai haid, ya sudah waktunya selesai, sudah bersih dari haid maupun nifas, nah kita kan mempunyai niat menghilangkan hadas besar. Jadi perbedaannya di situ. Nah kalau misalnya Bu, saya setiap hari mungkin keramas dengan setiap hari nggih, karena kerjaan setiap hari nggih, napa capek dan sebagainya sehingga rambutnya lepek dan sebagainya. Kemudian setiap hari dengan keramas. Kemudian diniati mandi taubah, apakah boleh? Boleh saja, makanya. Nah, makanya kalau kita niatkan mandi taubat,
Itu berarti kan kita mendapatkan tambahan pahala kita melaksanakan kesunahan Rasulullah. Seperti itu ya. Jadi uh, kita niatkan karena apa? Itu juga penting sekali. Kan innamal a'malu binniyat ya wa kullu imri'in ilama nawa. Insyaallah dalilnya jenengan sudah hafal semuanya. Semuanya itu tergantung niat kita. Kita niatnya bagaimana ya, itu yang akan menjadi pencapaian kita. Seperti itu. Ya. Ya, insyaallah paham bagi yang nifas, insyaallah 40 hari, 60 hari paling banyak. Kemudian juga ini yang perlu diketahui bahwasanya misalnya ya, jenengan nifas selesai, nifas selama 30 hari misalnya ya, selesai. Kemudian sudah selesai mandi menghilangkan hadas keluar karena nifas. Ternyata besok harinya setelah jarak 1 hari, setelah jarak 1 hari, 2 hari kok mengeluarkan darah lagi, maka darah yang kedua ini bukan dinamakan nifas lagi, bukan Bu, karena sudah ada jaraknya. Maka darah yang kedua dinamakan darah haid. Hukumnya sudah darah haid, bukan darah nifas lagi. Ngaten ya, ini harus kita pahami ibu-ibu semuanya. Tapi kadang niku karena proses menyusui anak, kadang niku kita pun juga biasanya lambat, ngaten. Biasanya lambat. Mungkin setelah nifas, mungkin jarak 1 bulan, 15 hari, 20 hari, kemudian baru mengeluarkan darah haid. Yang kita ketahui kebanyakan seperti itu. Ya, biasanya karena habis menyusui hormonnya ibu ini kan tidak pasti. Biasanya jaraknya juga lama, nggak terlalu dekat seperti itu. Ya, wallahu alam, yang namanya kita semuanya kan setiap badan itu nggak sama pembawaan ataupun juga efeknya dari habis melahirkan, dari nifas itu kan nggak sama juga setiap wanita. Yang penting perlu digarisbawahi, kalau misalnya sudah suci 1 hari, 2 hari, kok langsung keluar darah lagi, maka darah kedua dinamakan dihukumi darah haid, bukan darah nifas lagi. Seperti itu ya. Dan sampun selanjutnya, keguguran. Apabila janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu keluar sebelum waktunya ataupun keguguran dan sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya merupakan darah nifas. Sedang apabila janin yang keluar itu belum berbentuk manusia secara sempurna, maka darah yang keluar setelahnya tidak dikategorikan sebagai darah nifas, akan tetapi dianggap sebagai darah kotor yang tidak menghalangi wanita untuk mengerjakan sholat dan juga puasa. Ya, jamaah iwamid rahimakumullah. Mungkin dari panjenengan semuanya ada yang pernah mengalami keguguran. Jadi keguguran itu adalah seorang ibu mengeluarkan janin ataupun calon jabang bayi ya, belum waktunya melahirkan. Kalau misalnya janin tadi, keguguran tadi yang keluar darah tadi masih belum berbentuk manusia, masih gumpalan darah saja, maka darah yang keluar setelahnya, berarti setelah daging ataupun gumpalan darah tadi keluar, itu maka dinamakan darah yang kotor saja, ataupun bukan dikategorikan darah nifas, yaitu darah kotor saja. Tapi kalau kegugurannya itu sudah menginjak usia 4 bulan, 5 bulan, ya, itu insya Allah sudah sempurna ya bentuknya. Kalau sudah 5 bulan itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, maka setelah keguguran, darah yang keluar setelahnya itu baru dihukumi darah nifas. Ini kan kadang ada ya Bu, keguguran 6 bulan, 7 bulan, seperti itu kan ada juga ya, Masya Allah ya, seperti itu. Maka kalau sudah berbentuk, janinnya berbentuk manusia, sudah organnya sudah terbentuk, maka itu dinamakan darah nifas. Tapi kalau masih 1-2 bulan sampai 3 bulan, ya, insya Allah itu masih berbentuk gumpalan darah saja, belum sempurna bentuknya. Maka darah yang keluar setelahnya itu dinamakan darah kotor saja. Makanya mohon maaf ya, mungkin jenengan juga tahu ya, misalnya keguguran masih 1 bulan 2 bulan itu istilahnya nggak terlalu dirawat,
Dia nama mboten Bu. Biasanya ya dikubur biasa saja. Beda dengan anak yang misalnya sudah keluar 6 atau 7 bulan. Karena prosesi pemakamannya seperti sama menguburkan anak. Alasannya kenapa? Karena jabang bayi tadi Allah sudah meniupkan ruh ke jasadnya. Jadi sudah berbentuk anak, sudah sempurna istilahnya itu Allah meniupkan ruh kepada janin tadi. Makanya biasanya kan dikasih tetap dimakamkan di pekuburan, pemakaman umum, itu. Ataupun mungkin masih di sekitar rumah tapi ditandai, sering diziarahi juga dan sebagainya. Seperti itu ya. Ini jenengan punya anak seperti itu nih. Kalau orang Jawa ngomongnya las ya Bu nih. Anak yang lahir sebelum waktunya seperti itu. Ya, kita percaya atau pembuatan mitos ataupun tidak ini insya Allah karena janin-janin tadi misalnya sudah berkembang, Allah sudah meniupkan ruh ke dalamnya, itu biasanya tetap tetap berkembang ngeten ya, tetap hidup ngeten. Ya makanya kadang itu kan ada ya kalau misalnya seorang ibu punya anaknya yang pertama keguguran, kemudian punya adik lagi misalnya. Kemudian kadang dimimpi, apa itu dimimpiin ngeten. Kadang mainan saja kadang diganggu seperti itu juga ada ya. Kadang nanti merasa karena kadang merasa iri ngeten. Adiknya kok misalnya beli apa-apa diturutin, sedangkan dianya di alam sana tidak pernah dikirim doa, tidak dikasih hadiah apapun seperti itu. Ya, makanya mungkin kalau jenengan semuanya punya anak yang pernah keguguran, cara mengasihinya bagaimana? Mungkin gini Bu, jenengan misalnya beli baju, beli mainan anak, nih. Kemudian jenengan niatkan dikasihkan orang niatnya sedekah untuk mungkin anak yang jenengan yang sudah meninggal tadi. Nah, insya Allah kalau dengan cara seperti itu, insya Allah diterima juga ya dan juga insya Allah tidak mengganggu jenengan dan sebagainya. Ini itu mitos ataupun fakta ya wallahu alam. Tapi memang seperti itu. Anak-anak tadi tetap berkembang. Makanya kenapa nanti kalau kita semuanya sudah tiada orang tua kita nanti ya kita semuanya anak tersebut menunggu kita di pintu surga. Ya, jadi berarti itu kenapa? Ya Allah itu masya Allah menjadikan kepada anak-anak tersebut untuk menunggu orang tuanya di pintu surga. Ya, karena anak tersebut masih suci, masih bersih. Makanya seyogianya kita sebagai orang tua, walaupun istilahnya tidak ngomong di dunia, ya, tidak merawat di dunia, tapi anak kita tetap menunggu kita di pintu surganya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab itu ya. Ya selanjutnya, waktu minimal bagi sebuah janin itu terbentuk menjadi manusia sempurna adalah 81 hari. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sel sperma yang telah membuai indung telur itu berkumpul di dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, dan diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan untuk ditetapkan sebagai 4 hal, yaitu rezeki, ajal, dan amalnya. Dan apakah akan sengsara ataupun bahagia. Insyaallah, ya. Jadi janin itu minimal terbentuk menjadi manusia sempurna adalah 81 hari. Jadi berapa nih Bu? Sekitar berapa minggu niku? Berapa bulan? Ya hampir 3 bulan ya, katanya. 3 bulan. Makanya kenapa kok kalau orang hamil orang Jawa itu kan ada istilah juga telon-telon, gitu, mendoakan jabang bayinya kan ketika Allah meniupkan ruh, itu kan semoga jabang bayinya sehat, semoga bayinya senantiasa dalam lindungan Allah, ya, sehat sempurna ketika dilahirkan nanti dan sebagainya. Ya, kenapa kok ada istilahnya 3 bulanan, 7 bulanan seperti itu ya? Ya, karena kita semuanya mengharapkan kebaikan dari janin tersebut. Ya, anak kita pasti kita semuanya pengennya ya lahir sempurna, sehat, tidak ada cacat apapun seperti itu. Makanya kita meminta dibantu doa oleh orang-orang yang datang kepada kita semua. Para ulama mengatakan janin tidak mungkin berbentuk sebelum jumlah hari tersebut. Yang pada umumnya terjadi adalah bahwa pemberian bentuk itu tidak akan terjadi sebelum 90 hari.
Nih, jadi 3 bulan lah ya. Maka Allah sudah membentuk ataupun menyempurnakan bentuk janin tersebut. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa keguguran dalam proses kehamilan apabila terjadi setelah terbentuknya tubuh seperti jari, kuku, rambut, dan anggota tubuh lainnya, maka kandungan itu sudah menjadi anak dan darah yang keluar karenanya dianggap sebagai nifas. Dan apabila kandungan itu mengalami keguguran sebelum terbentuknya anggota tubuh dan masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, maka darah yang keluar karenanya tidak dianggap sebagai darah nifas. Ya, insya Allah sudah paham ya. Jadi sebelum 3 bulan itu darah masih menggumpal belum terbentuk anggota tubuh janin tersebut, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu maka darahnya disebut darah nifas. Kemudian kalau ada yang bertanya, mohon maaf ya. Misalnya Bu, mohon maaf ya, kalau ada yang aborsi, ya, naudzubillah ya. Kalau misalnya ada yang aborsi, ya, kemudian bayinya itu sudah 4 bulan misalnya, apakah darah yang keluar sesudahnya itu dinamakan darah nifas? Ya. Karena ini prosesinya ataupun caranya saja sudah salah ya Bu, ya, menyalahi aturan. Ya. Apa namanya keguguran otomatis kan istilahnya itu dihancurkan ya, janinnya tadi sudah tidak terbentuk seperti awal tadi. Kadang efeknya karena minum obat, karena apa yang dilakukan oleh naudzubillah orang yang melakukan tadi biasanya kan pasti merusak organ ataupun anggota tubuh tadi. Ya. Maka kalau sudah 4 bulan lebih, maka itu juga bukan dinamakan darah nifas. Ya, makanya naudzubillah, ya, makanya ahli kedokteran pun ataupun ahli apapun ya, kalau sudah 4 bulan itu biasanya nggak berani Bu untuk menggugurkan ataupun mengaborsi janin tersebut. Kalau masih 1, 2, 3 bulanan mungkin masih berani seperti itu karena memang belum berbentuk anggota tubuh secara sempurna. Seperti itu ya. Insya Allah dengan juga paham ya tentang hal ini ya Bu ya. Ya semua kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah seperti itu ya Bu. Angkan-angkan bayi tersebut, anak tersebut bisa tumbuh dengan baik, menolong orang tuanya, menjadi kebanggaan orang tuanya, tapi belum berkembang sudah diambil ataupun dihilangkan secara terpaksa. Nauzubillah. Ya, Masya Allah. Ya, asar Bu. Bu Muji, Ya, kelewatan Bunda. sangat. Ya, bangga. Ya, asarian. Ya. Masya Allah. Ala alihi wa ashabihi. Akan dilanjutkan kembali ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun. Semoga Bunda. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Bagi yang sudah melaksanakan kewajiban kita sholat asar, kita sambungkan lagi Bluetooth HP kita ke telinga masing-masing ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi materi kita nih. Insya Allah tadi tentang keguguran sudah jelas ya Ibu semuanya. Nih. Intinya kalau janin yang keluar tadi masih usia 1 sampai 3 bulan, darah yang keluar sesudahnya itu dinamakan darah kotor saja. Jadi bukan dihukumi darah nifas. Tapi kalau janin yang keluar sudah 3 bulan lebih, maka darah yang keluar setelahnya itu dihukumi darah nifas. Seperti itu ya. Dan biasanya ya keguguran 1 sampai 3 bulan itu kalau mengeluarkan darah pun tidak lama waktunya. Karena saya pernah tetangga saya cerita seperti itu. Jadi nggak berlangsung lama, cuman 5 hari kok Bu, 1 minggu seperti itu, seminggu bersih. Berarti kan kayak seperti orang haid seperti itu ya. Itu pun juga tidak banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari penjelasan semuanya mungkin ada masih belum jelas ataupun masih perlu dijelaskan secara gamblang. Nanti ditanya di akhir, boleh bertanya di akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan masa berlangsungnya nifas. Tidak ada batas minimal untuk masalah nifas.
yaitu bila saja terjadi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, apabila wanita melahirkan, lalu tidak lama kemudian darah nifasnya berhenti, maka ia berkewajiban mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya, seperti layaknya wanita yang berada dalam keadaan suci. Sedangkan batas maksimalnya adalah 40 hari sesuai dengan hadis dari Ummu Salamah di atas. Disunahkan bagi wanita muslimah untuk mandi setelah melahirkan, baik yang melahirkan dengan mengeluarkan darah maupun tidak. Demikian juga apabila mengalami keguguran pada masa-masa kehamilan, meskipun waktunya sangat sebentar. Jamaah iwami rahimakumullah, bahwasanya paling sedikit ataupun minimal mengeluarkan darah nifas itu tidak ada batasannya, Bu. Seperti siapa? Yaitu putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau itu melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain niku menjelang maghrib, ya asar menjelang maghrib. Jadi melahirkan kerucut lahir, nih. Kemudian beliau niku sudah itu saja selesai, nih. Kemudian tidak mengeluarkan darah lagi, langsung bersuci, menghilangkan hadas besar, nih. Sudah setelah itu mengerjakan sholat maghrib. Masya Allah, ngarani cara kita niku lahzotan. Lahzotan niku bisa diartikan saat kecerotan, sebentar, pribun ya intinya. Ya sudah lahir anak kemudian yang membersamai darah itu tadi, anak tadi yang keluar bersamaan dengan darah. Setelah itu tidak ada mengeluarkan darah lagi. Maka diistilahkan lahzotan ataupun kekecerotan tadi seperti itu. Insya Allah, subhanallah. Jadi sejarahnya niku Sayyidah Fatimah itu tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Jadi beliau niku dikasih keistimewaan oleh Allah jika tidak mengalami masa haid, tidak mengalami masa nifas. Masya Allah ya, subhanallah ya. Nah, kuasanya Allah lah, pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak ada batas minimalnya gitu. Misalnya, jangan habis melahirkan anak 2 minggu saja nifasnya. Nih, cuman 3 minggu saja, 20 hari saja. Ya sudah. Jadi selama waktu niku jenengan diharamkan atau tidak boleh mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lainnya. Setelah selesai, ya sudah bersih, ya sama seperti caranya melihat ketika lagi haid, kita tidak ada kotoran lagi ataupun bau-baunya darah, maka kita berkewajiban mandi besar, menghilangkan hadas besar karena nifas tadi. Kemudian ini satu lagi, ini yang mungkin kebanyakan kita semuanya belum tahu. Disunahkan bagi wanita muslimah ya untuk mandi setelah melahirkan anak. Nih, itu dinamakan mandi apa, Bu? Wiladah. Namanya mandi wiladah. Setelah melahirkan anak. Nih, itu disunahkan mandi juga, ya Bu. Nah, niki kadang niku kita niki nggak paham ngaten. Mbah Dukun dulu mungkin kita belum ngaji fikih wanita ya, belum mengaji kitab, belum tahu ilmunya. Ya kan Mbah Dukun kan diatur disiapne banyu nek gentong banget. Ya, anaknya sudah besar-besar baru tahu ternyata seperti itu. Kita kadang manut anjuran Mbah Dukunnya saja ataupun Bu Bedanya saja suruh mandi ngaten. Ternyata memang kita semuanya itu diwajibkan setelah melahirkan anak itu, setelah ya wis istilahnya niku biasanya kan lemes badannya ya, habis ngeden, mengejan dan sebagainya, energinya terkuras nggih. Setelah biasanya pulih nggih, setelah 2 jam biasanya nggih Bu. 2 jam insya Allah sudah pulih lagi, baru kita mandi wiladah. Ini juga wajib. Berarti mandi niku yang wajib berapa saja Ibu-ibu semuanya? Wiladah tadi sudah disebutkan, apalagi mandi setelah haid niku napa? Setelah haid ya. Terus lagi apalagi? Mandi setelah berhubungan ya. Lagi mandi setelah nifas ya. Ada lagi mboten? mandi setelah haid mau sampun apa dereng? Sudah 4. Ada lagi mboten?
Setelah nifas, setelah haid, setelah berhubungan, setelah wiladah. Terus apa lagi? Setelah melahirkan anak, terus apa lagi? Satu? Yaitu keluar Setelah mani onani, Bun. onani Keluar setelah mani. bernganu dewe ngoten niku. Itu Mimpi berhubungan Bun, mimpi Bu. keluar mani Yang Bun. Wajib. sendirian ngoten niku lho. Sudah, itu sudah Oh, termasuk termano, tadi. nama Ya. termano sama termasuk apa? Apalagi yang terakhir ini sering dilupakan ini. Ayo, yang kelima ini Mandi juga orang wajib. meninggal niku. Mandi Mandi junub. Nggih maksud satu. Nggih, mandi orang meninggal itu sudah wajib loh ya, Bu. Tapi yang berkewajiban bukan diri kita sendiri, tapi orang yang masih hidup. Loh, nggak mandi dulu kan dia medeni. Iya memandikan. Itu sekali wajib dimandikan nggih orang meninggal. Tapi yang berkewajiban adalah orang yang masih hidup. Ngoten nggih. Gitu. Jadi mandi karena wiladah atau habis melahirkan anak, mandi karena nifas setelah selesai masa nifas, mandi karena junub karena setelah berhubungan badan suami istri, kemudian mandi setelah selesai haid karena setelah selesainya haid. Kemudian yang terakhir adalah mandi karena meninggal. Yang berkewajiban adalah orang sekitar kita. Nah, ini juga wajib, mandi wajib. Berarti ada 5 ya, itu semuanya. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu, ya. Nah, mungkin dengan bagaimana Bu? Misalnya saya sudah lupa bertahun-tahun anaknya wis bujang, wis perawan, wis gede-gede, baru tahu sekarang. Ya sudah kadaluarsa ya. Terlambat semuanya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengetahui. Temrikone mboten ditagih nggih Bunda. Ditagih. Badan. Karena apa? Ya kita mengetahui ilmunya setelah kita istilahnya sudah terlambat, tapi kalau misalnya sekarang sudah tahu ilmunya, sudah mengetahui ternyata habis melahirkan harus mandi, tapi jenengan tidak mengamalkan, lah ini yang berdosa. Karena apa? Karena sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Itu yang tidak boleh. Ya, makanya ya. Jadi orang yang berilmu mempunyai ilmu itu juga berat ya Bu tanggungannya. Karena kalau kita tidak mengerjakan berarti mendapatkan ketatrapan ataupun mendapatkan dosanya. Jadi, kalau kita tidak mengerjakan, kalau misalnya dulunya belum tahu sama sekali ilmunya, ya sudah bebas karena belum tahu, sudah lepas tanggungan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita mempunyai tanggungan tersebut. Ya, makanya nanti kalau jenengan putrinya, siapa mantunya, siapa yang sudah mau melahirkan, punya anak, nanti diberitahu, ngoten ya, diniatkan. Berarti layarnya bagaimana? Nawa itu? Kalau wiladah, berarti naiknya bagaimana? Ibu? Itu Lupa Bun. Lupa wiladai lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Wiladati sunatan lillahi ta'ala. Sunatan barang. Ya iya toh ini sampean Martini Putini iki jenenge kok ayo ini sudah fardu loh ya, bukan sunnah loh ya, wajib loh ya. kok enak sunai barang Fardo lillahi ta'ala. Sholli fardu wiladai. Alah, Bu, kok usali fardu wiladati barang, Bu. Ayo. Nawa itu luslal. Nawa itu luslal minal wiladati. Ya terus Fardul Bu Witi, kurang sedikit sudah Bu Witi, saya dengar sama-sama masih kurang. Yuk Bu Witi sendiri coba. Nawa itu luslal minal wiladati anjami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Ayo kurang, hadas besarin nggak disebutkan. Ya, apa ini, Bu? Kurang Bu Witi. Cuman calonnya mantune piye iki? Belajar ini kurang. Iya Mbak Witi kurang rantok sampean. Rantok nikah 100. Mayomi nanti nilainya. Lebih antar salah usul. Nawa itu rusla liraf'il hadasil akbari. Dikasih Bu Witi. Hasil akbari. Ya, no, itu sudah hadis akbar, hadis besar juga. Ya. Nama itu ghusla rafa'il hadasil akbari minal wiladati an jami'il badani fardhal lillahi
ta'ala. Sama kalau kita lagi haid kan seperti itu. Sama, cuma diganti niatnya wiladah, nifas, haid seperti itu saja. Ngoten ya. Jangan dilupakan loh Bu, harus dikasih hadis. Ajun Rodah niki harusnya belajar loh Bun, tasik 6 tasik anu niki. Ya, niku insyaallah Mbak Jun Rodah sudah paham kayaknya nggih. Mbak Jun Rodah niki ajenge menambah anak. Dia sih menambah loh Mbak. Dan ngoten kok pengen siswa ngoten kebule siram. Ya, sesuai Bu, nggak boleh terlalu lama juga. Ya, biasanya pulih setelah pulih tenaga nih 2 jam. Biasanya mohon maaf ya, kalau dioperasi lewat operasi cesar, ngoten niku kan biasanya setelah niku kan dijahit, bebersih dan sebagainya ya Bu. Ini sudah selesai niku, ngoten baru boleh ke kamar mandi, ngoten sudah hilang geliengnya. Biasanya kan dikasih niku nggih, dikasih bios dan sebagainya. Sudah pulih ya, kita berkewajiban mandi dulu Bu, ngoten. Kalau misalnya Bu, kepalanya dulu baru badannya. Nggih, kalau dioperasi yang lukanya memang misalnya tidak boleh terkena air, ya sudah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Yang penting kepalanya, badannya, kemudian yang luka tadi diusap saja sebagai syarat. Kan biasanya habis cesar kan juga nggak boleh ya terkena air. Kan. Nggih, kemudian misalnya kalau yang lahiran normal, mohon maaf, mungkin yang dijahit itu, nggih. Ya, berarti kan masih nunggu dulu biasanya ya, nggih. Mungkin jarak beberapa waktu, kalau sekiranya sudah bisa beranjak ke kamar mandi ya ke kamar mandi, dibantu biasanya ya Bu, bantu suaminya, ibunya, ngoten biasanya kan nggak mungkin ya lahiran dewi apa-apa dewi kan biasanya ya ada yang membantu ngoten niku. Kemudian misalnya Bu, saya tapi ya nggak mungkin ya di rumah sakit atau ke salon ngoten niku nggih. Ya sebenarnya itu boleh saja, nggak apa-apa. Minta bantuan misalnya ke salon, rambutnya dulu. Tapi ketika mandi rambut ini juga harus diniati menghilangkan hadas besar karena wiladah. Kalau mending sekarang juga sama jenengan di sini ya Bu. Kan kadang sering ke salon juga. Kemudian ketika kita di salon tadi sekalian sudah bersih lah, kita selesai haid misalnya. Kemudian jenengan sekalian diniatkan ketika si orang salon tadi membersihkan rambut jenengan sekalian dengan berniat. Kemudian jaraknya juga nggak boleh terlalu lama untuk membasuh tubuh yang lainnya. Itu juga boleh loh Bu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak semuanya harus mandi sendiri nih pun buatan nggak apa-apa. Mungkin jenengan ke salon kemana, yang penting ketika membasuh rambut diniatkan. Kemudian setelah sampai rumah segera untuk menyempurnakan ghusl li jami'il badani, dari seluruh badan saya. Nggih. Kalau jaraknya juga nggak boleh terlalu lama juga. Kemudian kalau jenengan yang lebih praktis mawon lah Bu, mandi di rumah sekalian usah tidak pindah-pindah dan sebagainya. Ya nggak ada masalah, sah-sah saja, malah lebih bagus. Kadang ya. Ya kadang mungkin kalau teman-teman baru kan ya masih nyicil, kadang seperti itu ya. Mungkin malu kalau dilihat keluarga yang lainnya, kadang keramas dulu ataupun mandi dulu, itu juga nggak apa-apa. Yang penting jaraknya jangan terlalu lama. Boleh. Ya. Selanjutnya, cara mengetahui kesucian. Seorang wanita muslimah dapat mengetahui kesuciannya dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, lalu mengeluarkannya kembali. Hal itu dilakukan pada saat bangun tidur atau ketika hendak tidur, yaitu untuk mengetahui apakah dirinya dalam keadaan suci atau tidak, atau untuk mendapatkan bukti apakah masih ada yang keluar setelah ia bersuci. Insya Allah sudah paham semuanya santri iwamid ya, menggunakan tisu ataupun menggunakan kapas kecantikan niku nggih. Yang aman niku kapas. Kalau tisu niku kadang mohon maaf, tisu kadang kan ada yang tipis, ada yang tebal nggih. Kadang kalau kita masukkan kena air, kena cairan kadang niku propol nggih, malah nanti enggak steril dan sebagainya. Jadi kita usahakan punya kapas, insya Allah semuanya punya lah ya di rumah ya, untuk membersihkan muka niku. Itu juga kelihatan lebih insya Allah lebih terjaga sterilnya dan kebersihannya. Dan jadi caranya memasukkan, mohon maaf ya, ke lubang kemaluan kita sekira 1 ruas jari. Kan jari tangan jenengan niku ada geret-gerete niku ya Bu, sekira 1 niku. Nggih. Yang penting jangan cuma mohon maaf di luarnya saja. Oh, itu suci nggak ada kotorannya kok.
Bukan, tapi sampai ke lubang kemaluan kita. Jadi sekira 1 ruas jari. Ngoten nggih. Nek dirasa rada pedes titik ngoten ke dalam. Tahu benar-benar itu kan istilahnya salurannya. Nek cara airnya pipone ngoten. Jadi kelihatan masih ada kotorannya ataupun tidak. Ya, seperti itu. Selanjutnya melahirkan 2 anak. Apabila wanita muslimah melahirkan 2 anak ataupun kembar pada masa nifasnya dimulai dari kelahiran anak pertama dan bukan pada anak yang kedua. Sebagaimana Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang pernah melahirkan sebelum terbenamnya matahari, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian ia bersuci dari nifas dan mandi setelah mengerjakan sholat isya pada waktunya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa batas minimal dari masa nifas adalah waktu sekejap dan batas maksimalnya adalah 40 hari. Nah, ini santri Iwamid ada yang punya anak kembar. Maka dihitung nifasnya adalah setelah kelahiran anak yang pertama. Anak pertama lahir procot, biasanya jarak ya Bu nggih. Mungkin yang punya pengalaman punya anak kembar. Biasanya nunggu berapa menit? 5 menit. Iya, ada. Kemudian saya pernah mendengar cerita sampai 5 jam. Ternyata baru anak yang kedua lahir ada juga. Berarti nggak sama ya, nggak langsung ya, walaupun kembar istilahnya langsung satu keluar disusul yang satunya. Niku mboten ternyata. Ya. Insyaallah puasanya Allah ya Bu ya, seperti itu juga. Ada yang jaraknya cuma 5 menit, ada jaraknya yang 3 menit. Masya Allah, ya, seperti itu. Maka darah nifasnya dihitung setelah anak yang pertama lahir. Penghitungannya. Ya. Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra tadi yang sudah saya sampaikan, beliau melahirkan Hasan dan Husain ketika menjelang terbenamnya matahari. Ya, Masya Allah. Ya, insya Allah sudah paham tentang hal ini ya. Selanjutnya, amalan yang diharamkan bagi wanita pada masa nifas. Amalan yang diharamkan bagi wanita pada masa haid diharamkan pula bagi wanita yang menjalani masa nifas. Tanpa ada perbedaan di antara keduanya, kecuali hal-hal yang menyangkut talak dan iddah. Insya Allah semuanya sama, berhubungan badan, memegang mushaf, ataupun Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid, tawaf, dan sebagainya. Semuanya sama. Yang tidak diperbolehkan, diharamkan, ataupun dilarang ketika haid sama ketika nifas. Tapi ada 2 hal yang tidak sama perbedaannya, yaitu menyangkut talak. Kalau misalnya habis, kan kita ketahui kalau misalnya ditalak suami, masa iddahnya sampai anak tersebut lahir kan. Berarti ya nunggu anaknya sudah lahir, tapi sudah selesai masa iddahnya. Karena sudah lahir, maka ya sudah. Misalnya kalau jenengan ditalak suaminya ketika hamil, berarti anak sudah lahir, sudah selesai talaknya. Ini setelah nifas, jenengan mau menikah lagi, diperbolehkan. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau masa iddah juga sama. Masa iddah ini kan masa penantian. Ya, misalnya orang tersebut sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan 10 hari. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya masih produktif, masih menjalani masa haid, maka ada 3 kuruk. 3 kuruk itu adalah haid suci, haid suci, haid suci. 3 bulan. Kalau misalnya sudah selesai, mau menikah lagi, dipersilahkan. Kan ya. Nah, kalau laki-laki enak Bu, misalnya habis nalak istrinya, besoknya nikah nggak ada masalah, tidak punya beban sama sekali, nggak punya tanggungan kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan kan punya rahim, punya sesuatu yang masih tersembunyi, kan? Kan kalau kita lagi hamil kan nggak mungkin juga 1-2 hari langsung kelihatan kan? Paling nggak kan 1 minggu, 2 minggu. Makanya kenapa kok wanita itu dikasih masa iddah ataupun masa penantian? Ya karena hal tersebut. Ya, Allah memberi keistimewaan kepada wanita dikasih rahim. Gitu. Ya, sampun ya, Masya Allah, subhanallah. Ya, selanjutnya amalan yang mubah dilakukan wanita haid dan nifas. Ya, mubah itu apa, Bu? Mubah niku apa? Ya, yang bisa menjelaskan? Oh, tak Mubah itu boleh, apa? Pak Bu. Apa?
Mubah boleh? Boleh tak mubah? Ya, ha? Sudah mana? Oke, hoa. Napa? Apa Bu Sunatul? Boleh. Nih, diperbolehkan sesuatu yang diperbolehkan. Ini tidak ada haram dan juga tidak ada wajibnya juga. Mubah boleh, tapi ya sebaiknya dihindari. Ngaten nggih, boleh, nggak apa-apa, nggak ada hukumnya. Kok sampai ke haram ataupun apa nggak. Tapi sebaiknya dihindari. Apa? Yang pertama, bercumbu pada bagian-bagian selain kemaluan. Diperbolehkan ya. Cium pipi kanan kiri, nih, kening. Biasanya ya Bu, suami kita kan seperti itu ya. Kalau pulang dari masjid, Jumatan dan sebagainya, ya. Nah, mencium istri boleh nggak apa-apa. Ya. Kemudian Besar yang ke kedua, atas nih, Bun. Besar ke atas. ya. Kemudian berzikir kepada Allah. Boleh ya Bu, membaca sholawat. Jadi sholawat 1000 ambalan sore hari di Sunan Ampel boleh ketika lagi haid, lagi ngitung, nggak apa-apa. Yang tidak Zikir boleh adalah pagi itu membaca biasa surat yang bagian Ar-Rahman zikir pagi. Al-Waqiah boleh, zikir pagi boleh, nggak apa-apa. Iya. Zikir tasbih pun boleh. Yang penting ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'annya kita diam, ya, manut yang mimpin saja. Kalau untuk zikir-zikir yang lainnya, ya bertasbih, tahmid, takbir boleh, nggak ada masalah. Ya, gitu. Yang ketiga, ihram, wukuf di Arafah, semua amalan haji dan umrah kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa haid serta nifas, kecuali setelah bersuci dan mandi. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Fa'ali ma yaf'alu al-hajju ghairu alla tatufi fil baiti hatta tadhuri." Kerjakan seperti orang yang menjalankan ibadah haji kecuali melakukan tawaf di Ka'bah sehingga kamu bersuci. Ya. Ihram, wukuf di Arafah, ini semua amalan haji kecuali tawaf boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Boleh ya. Ini berarti sa'i pun boleh, nggak apa-apa. Ini yang tidak boleh tawafnya saja, mengelilingi Ka'bah itu yang tidak boleh. Kalau amalan-amalan haji dan umrah yang lainnya boleh. Nih. Yang keempat, makan dan minum bersama. Hal ini seperti disebutkan dalam satu hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu asyrabu wa ana haidun fa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yadau fahu ala mawdi'i fi tashrabu." Rawahu Muslim. Aku pernah minum dalam keadaan haid dan memberikan sisanya kepada Nabi. Kemudian beliau meletakkan mulut beliau tepat pada bekas mulutku dan meminum air tersebut. Ya, boleh makan minum bersama pakai satu gelas, satu piring. Boleh. Nah, itu juga menambah kemesraan suami istri ya, Bu. Nih, mungkin jenengan sama nggih waktu masih temanten baru makan era sepiring nggak mau. Nggih namun mboten ada yang seperti itu. Terus gimana sekarang kabarnya? Pun nggak nikah tasik. Saat ini kita asih, Masya Allah. Kira-kira tak kira sudah punya anak, gitu sudah berubah, Bu Zumbatul. Kebanyakan sudah pret, nanti ya kalau sudah punya anak biasanya ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita seperti Selalu Bu. Nggih, nanti pulang seperti itu ya Bu. Nggih, biar menambah kemesraan, kebersamaan, ngoten niku. Enggak apa-apa makan, minum, nggih mandi bareng pun boleh, enggak apa-apa. Nggih, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu menambah keharmonisan hubungan antara suami istri. Ya. Selanjutnya, selain itu tidak dimakruhkan bagi wanita yang sedang menjalani masa haid dan nifas untuk memasak, mencuci, atau yang lainnya. Berkenaan dengan ini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana ia menceritakan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an mawakalati al-haid, faqal wa akaluhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makan bersama istri yang sedang haid, dan beliau pun menjawab diperbolehkan makan bersamaan. Masya Allah. Yeah. Kemudian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah apabila mendapati istri sedang haid, maka mereka tidak mau mengajak makan bersama dan tidak pula menemaninya di rumah. Lalu salah seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini.
Dan beliau menjawab dengan bersabda, Isna'u kulla syai'in ilan nikah. Berbuatlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Yeah. Jadi semuanya boleh dilakukan, kecuali berhubungan badan ya Bu. Istrinya masak nih, nyucek nih, melayani suami, nyetrika nih, menyetrika dan sebagainya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Makan satu piring, satu gelas, nggak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan hanya berhubungan badan saja. Ya, cara bosok kitab kuno nih ngalap seneng barang antara pusat lan dengkul niku mawon wes daerah Jawa Tengah niku pokoknya larangane iku yang dilarang ketika kita lagi haid maupun nifas. Nggih, Masya Allah sudah banyak ya Bu nggih materinya kita. Nggih, alhamdulillah kakek saya katanya setengah 5 baru mau jalan ngaten nggih karena panasnya Masya Allah hari ini. Ya mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin waktunya 10 menit lagi untuk tanya jawab. Nggih, monggo dipersilakan keluargaku anggrek merah dipersilakan. Kayaknya materinya sudah banyak. Ya, dan lagi mohon maaf. Mungkin masalah tadi keguguran, mungkin dari kita semuanya mungkin pernah mungkin ada tetangga teman di sekitar kita niki mungkin yang lagi hamil kemudian berniat menggugurkan kandungannya, mungkin kita bisa memberitahukan ya Bu, ya, memberitahukan ya kita bukan kok menggurui mboten ya, tapi kan kadang itu ya bagaimana niatnya masih kerja, nggak pengen hamil dan sebagainya bagaimana. Ya sebenarnya membunuh itu juga itu namanya kan membunuh ya, belum waktunya istilahnya seandainya anak tersebut hidup pun bisa membanggakan orang tua dan sebagainya, tapi karena orang tuanya yang egois, ya mungkin karena memang dari hubungan terlarang ataupun apapun itu, sehingga tidak menginginkan janin tersebut, tetap saja yang salah orangnya tersebut yang melakukan. Kalau sampai aborsi, menggugurkan kandungan dengan cara-cara yang tidak seharusnya, tetap saja itu hukumnya dosanya ditanggung oleh orang itu sendiri dan juga orang yang menggugurkan. Makanya kalau ada klinik ataupun apa yang bisa menggugurkan kandungan dan sebagainya, nah itu juga perbuatan laknat, perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji ataupun juga sangat tidak baik. Makanya kalau mungkin melihat postingan-postingan seperti itu, kita sambil istighfar, sambil berdoa semoga anak keturunan kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Nanti ya Bu, ya mungkin ada kita pernah dicurhati teman, saya pun juga ada ya Bu, saya sebisa mungkin untuk mengingatkan, jangan itu karunia dari Allah, apalagi dia nikah resmi, maksudnya punya suami, ya sudah kalau Allah menitipkan rezeki berupa anak ya diopeni, sebisa mungkin jangan sampai kita istilahnya menggugurkannya. Dan siapa tahu anaknya cuma Allah menitipkan cuma satu itu saja. Nah, berarti kalau digugurkan, dihilangkan, berarti kan nggak punya keturunan lagi bagaimana? Kan seperti itu ya. Mungkin seperti itu kita cara kita untuk ngomongi teman ataupun siapa yang mungkin curhat pada kita. Nah kan ya, insya Allah kita semuanya santri Iwamid hindarkan dari hal-hal yang memang tidak baik tersebut. Semoga kita semuanya keluasan hati ya Bu, jangan sampai ngoten niku. Kadang miris ngoten loh, miris sekitar kita niku kadang banyak yang seperti itu. Kadang bagaimana cara kita biar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan dosa itu termasuk dosa besar juga. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dulu materi kita. Ya monggo kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan Ibu semuanya. Monggo. Ya monggo Ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Meo. Meo enggak ngerti bahasa kitab kalau enggak ada. Banten monggo. Bisa memfotokan apa mboten Bu Lisa? Tahu Bu Ulfa. Sepertinya mungkin baca saja Bu.
Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanggap niku bun, sholat niku bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu kita kan sholat, tapi udah mau wudhu, tapi kan beta bun, saya tahu ibarat mau sholat tapi kurang 2 menit, 3 menit itu udah termasuk punya utang belum bun? Bentar, maksudnya 3 menit itu apa? Ibarat waktu maghrib itu ya kurang 3 menit, 2 menit lah kita itu udzur itu termasuk punya utang nggak bun? Cuma 2 menit, 3 menit itu loh bun, buat masuk. Tapi udzur datang. Masuk waktu sholat kurang 2 menit, 3 menit. 3 menit, enggak. Itu apakah termasuk hutang? Enggak. Betul? Enggak. Nah, jadi kan kalau kita masuknya sholat itu kan sudah ada ketentuannya jamnya, nanti ya. Kita ketahui, ya. Dan kita di Iwami juga sudah teratur sini itu. Kemudian kalau kita ketahui misalnya sekarang seperti tadi asyarnya jam 3.20 menit. Kemudian misalnya dengan jam 3 lebih 18 ataupun 3 lebih 15 ke kamar mandi niatnya mau wudhu seperti itu ya. Kemudian ternyata loh kok wis teko dayoi kan panjenengan ketahui. Ya berarti ya tidak berkewajiban karena belum masuk waktunya sholat. Mbak. Belum masuk waktunya sholat. Tapi kalau sudah masuk lebih 1 menit, misalnya dengan kamar mandinya lebih 25, 24, ternyata loh, kok wis masuk, wis keluar darah, berarti itu yang berkewajiban gitu. Tapi kalau masih kurang 3 menit, 5 menit ya tidak termasuk punya hutang, karena memang belum masuk waktunya sholat. Kemudian sholat sebelumnya dengan sudah sholat ya sudah tidak berkewajiban lagi mengkodoknya. Itu ada lagi itu bun, waktu bulan puasa tapi aku ragu-ragu tetap tak sahur bun itu bulan puasa. Kalau jelas ragu-ragu ya wes. Kalau ragu-ragu dengan wes lah, soal daripada nanggung ya wes lah nonton ya sudah nggak apa-apa. Bagus-bagus saja sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu kan istilahnya nambeli lagi nggak ada masalah. Dan tidak boleh kan malah yang ditinggalkan. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya ya insya Allah sudah bebas Mbak, karena memang belum masuk waktunya sholat. Salah seperti itu ya. Oke Bunda, terima kasih Mas Barakallah. Monggo lainnya mau bertanya lagi namun betul. Gak ada. Sepertinya belum ada. Ya sudah ya, nggak apa-apa ya. Diisikan ya pepujinya, nggak apa-apa ya kalau memang nggak ada yang bertanya. Saya tutup saja nanti diisi zikirnya lebih luas, nggak apa-apa ya, kan ya. Karena saya juga sudah aktivitas mau keluar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih segenap santri Majelis Taklim Iwami on Air. Ya, apa yang sudah kita pelajari sore hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Dan sudah kita ketahui hukum boleh atau tidaknya, hukum haram, halalnya, ataupun mubahnya, Masya Allah, ya. Perkara haid, perkara nifas, yang setiap saat, ya kalau haid itu kan setiap bulan sudah tamu kita rutin hadir di badan kita, makanya alhamdulillah sudah kita ketahui semuanya. Insya Allah, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita terapkan, semoga memberi kemanfaatan kepada kita semuanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita menjadi wanita muslimah yang menjaga kesucian kita, kebersihan kita. Kan sudah banyak dalil an-nadhafatu minal iman, gitu. Bersih itu sebagian dari iman. Kalau kita bersih, insya Allah bersih secara lahir maupun batin. Allah pun juga akan memudahkan kepada kita semuanya dalam segala urusan apapun seperti itu. Ya, sedikit pembelajaran kita sore hari ini tentang haid dan nifas. Semoga menambah hasanah ilmu kita. Kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita amalkan dan juga kita memberikan ilmu kepada anak keturunan kita. Insya Allah ini sangat bermanfaat Bu. Karena saya sendiri pun nanti punya cita-cita kalau sudah pensiun, sudah membersamai masyarakat, itu pengen nih berbagi ilmu bersama di tengah masyarakat kita. Jangan kira-kira berarti nama mboten niki kalau terjun ke masyarakat nanti Bu ngamal nih ilmu nih. Ilmu apapun ya. Niki dereng Bunda. Allah, Niki dereng. Saya Masya Allah ya salut ya. Tahap pun. Ada cerita, maksudnya lihat story teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia niku nggih ngamal nih nyambuan, ngamal nih ngaji nih kali bocah-bocah kecil nonton itu dilanggar musola. Itu rasanya Masya Allah, nggih cita-citaku juga nanti seperti itu kalau sudah istiqomah ngoten nggih, rasanya kaya senengin, dah senengin ngoten Allah Masya Allah. Kita pun juga santri Iwamit alhamdulillah setelah nyantri sekian lama sekian tahun, saya yakin ilmu jenengan juga sudah banyak. Ya monggo kita amalkan. Insya Allah ngaji nyambuan, ngaji tajwid, ngaji fikih, amal nih bareng-bareng. Ya Masya Allah mungkin itu saja. Tabarakallah semuanya. Kurang lebihnya dari saya pribadi dalam belajar ada tutur kata perkataan yang kiranya kurang berkenan ataupun kurang difahami. Itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan ataupun kurang kefahaman pun jenengan yang menompo ataupun yang menerima itu masih dari kekurangan saya pribadi. Insya Allah dengan izinnya Allah kita belajar bersama-sama di Iwamit menjadi lebih baik lagi, lebih paham lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Puji Lestari, keluargaku Anggrek Merah kembali. Semoga Ibu